Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saudara, senang sekali saya Azad Akbar kembali menjumpai Anda di Dialog Kabar Jambi untuk edisi Rabu 1 Agustus 2024. Wah, kita sudah beralih nih dari bulan Juli, sudah masuk ke bulan Agustus. Ya, semoga di bulan Agustus ini lebih baik lagi dan juga banyak harapan dan juga hal-hal yang ingin dicapai bisa terwujud nih di bulan Agustus. Dan untuk kita hari ini melihat potensi dan wisata yang ada di Indonesia, banyak hal yang dapatnya harusnya bisa dikembangkan untuk memajukan Provinsi Jambi salah satunya dan juga dapat meningkatkan taraf perekonomian. Nah, untuk melihat hal tersebut, salah satu yang dapat digerakkan adalah pengembangan dan juga memajukan desa yang ada di Provinsi Jambi dengan nilai-nilai pariwisata. Sesuai dengan tema kita pada hari ini terkait dengan desa wisata, dan untuk membahas tema kita pada hari ini, saya sudah ada nih dua narasumber yang expert, yang ahli di bidangnya dan juga bisa menginspirasi nih kaula muda, anak-anak muda di luar sana untuk mengembangkan desa-desanya menjadi desa wisata yang tidak hanya indah tapi juga dapat menghasilkan pundi-pundi cuan ya. Nah, jadi untuk hari ini saya sudah ditemani dua narasumber. Pertama saya akan sapa terlebih dahulu. Yang pertama ada Bang Sean Popo Hardi selaku Ketua Yayasan Pusat Kebudayaan Jambi. Selamat siang Bang Popo. Selamat siang Bang. Iya, sehat Bang? Alhamdulillah, walaupun panas gini tetap semangat. Memang cuaca sekarang lagi nggak bisa diprediksi ya Bang ya? Iya benar. Baik, jadi yang penting jaga kesehatan, jangan lupa banyak minum air putih ya. Oke, nah untuk menemani Bang Popo, di sebelahnya ada Bang Rudi Zhang selaku penggiat wisata. Iya. Selamat siang Bang. Selamat siang. Sehat Bang? Sehat selalu. Sehat ya. Iya, Jadi ini tetap juga semangat. tetap semangat ya. Iya dong. Walaupun cuacanya panas, tapi tetap semangat ya. Dan untuk membahas topik kita nanti, Bang Rudi juga Bang Popo, ini terkait bagaimana pengembangan desa wisata sudah memang di bidangnya masing-masing nih, dari perspektif kebudayaan dan juga penggiat wisata nanti seperti apa. Dan untuk saudara yang ingin bergabung bersama kami dan langsung nanti berbincang dengan narasumber kita, langsung saja di 0741 66385 atau di 0811 743 3133. Nah, kita ke Bang Popo dulu. Nah, Bang Popo ini selaku Ketua Yayasan Pusat Kebudayaan Jambi. Ya. Ketika mendengar kata kebudayaan dan juga pariwisata, bagaimana Abang melihat perkembangan kebudayaan pariwisata yang ada di Indonesia dan khususnya saat ini di Provinsi Jambi? Ya baik, terima kasih Bang. Memang kalau ngomongin pariwisata itu pasti kita tidak akan lepas dari kebudayaan atau potensi-potensi lokal, khususnya yang ada di desa. Nah, disitulah lumbung emas, tambang-tambang batu bara, kebudayaannya Provinsi Jambi khususnya atau di Indonesia yang memang itu jika tidak dikemas menjadi pariwisata, akhirnya memang mungkin bakalan menjadi hilang. Jadi kita bukan melestarikan ya, tapi mengembangkan harusnya. Melestarikan kebudayaan itu seolah-olah kebudayaan yang usang gitu kan, tapi memang kebudayaan itu yang kita pakai sehari-hari dan itu harus diinovasikan dengan berbagai wujud untuk tujuan pariwisata tentunya. Gitu ya Bang ya. Jadi menarik ya kalau misal tadi membahas tentang kita lestarikan, kesannya usang ya Bang kesannya ya. Usang. Tapi kalau misal kita kembangkan, otomatis juga dilestarikan seperti ya. Otomatis sudah pasti terlestari. Baik. Nah, kalau Bang Rudi nih, Abang nih selaku penggiat wisata, kalau melihat pariwisata kemudian yang ada di Jambi juga, kebudayaan seperti apa Bang? Ya. Jadi zaman sekarang orang berkunjung ke satu tempat berpariwisata itu tentu bukan hanya datang ke satu objek, tapi ingin merasakan suasananya, ambience dari masyarakatnya, kemudian kebudayaan, culture, makanan setempat, tari-tarian dan sebagainya. Nah, ini tentu masyarakat desa dan masyarakat di sekitar objek wisata ini yang harus dikembangkan, ditingkatkan. Karena apa? Dengan adanya rasa aslinya, naturalnya itu dari masyarakat itu tentu akan membawa sebuah kenangan yang indah balik. Dan jangan lupa dengan adanya perkembangan media sosial sekarang ini bisa berdampak efek viralnya itu sangat kuat gitu loh, dengan adanya suasana-suasana yang begitu nyaman, mungkin tarian masyarakat yang ini, dan ini akan membawa tentu perkembangan ke dunia pariwisata. Wah iya, jadi kalau misalnya yang dicari sama orang ketika berkunjung ke suatu tempat, ya tadi salah satu yang disampaikan Bang Rudi, bagaimana mendapatkan pengalaman yang nature ya, natural gitu, yang akhirnya bisa diceritakan nih ke yang lain. Tadi ada Bang Rudi udah menyinggung salah satu tentang teknologi, nanti kita akan perdalam di sana ya Bang ya. Sebenarnya bagaimana sih dampak teknologi untuk ya istilah ibarat dua mata pisau ya Bang ya, bisa membantu atau bahkan ya menghancurkan. Betul.
Nah, kalau ke Bang Rudi, Bang Popo nih. Iya. Kalau Bang Popo melihat potensi nih Bang. Tadi kan Abang sudah menyampaikan pendapat tentang pariwisata dan kebudayaan. Kalau menyatakan tentang potensi, apakah memang kita ini memiliki potensi yang layak untuk bersaing secara nasional dan bahkan internasional atau seperti apa Bang? Iya, pasti. Presiden kita kan sudah bilang bahwa DNA orang Indonesia itu kebudayaan. Dan ujung-ujungnya pasti larinya ke pariwisata. Event-event besar internasional kita, misalnya pembukaan Asian Games dulu, itu kan menonjolkan kebudayaan Indonesia dan itu menjadi daya tawar atau keunikan tersendiri bagi Indonesia. Karena kalau kita bersaing teknologi, pasti kita kalah dengan negara-negara teknologi tinggi, Jepang misalnya. Tapi kalau kebudayaan, kita bisa jamin kita tidak ada saingannya di dunia ini. Wah, gitu. Di Jambi saja sampai tahun 2022 itu yang sudah tercatat menjadi warisan budaya tak benda itu udah lebih dari 50-an karya budaya. Baik yang benda, yang tak benda ya, yang tak benda. Belum lagi yang potensi benda misalnya kayak peninggalan-peninggalan arkeologi gitu. Oh, baik. Sudah tercatat di Kemendikbud. Untuk yang tidak benda ada sebanyak itu ya Bang ya? Sebanyak itu. Yang saya tahu itu ada Basale salah satunya. Basale banyak. Terus ada Dadung juga. Dadung, ada terus Tapa Kerino ya. Kerino, Oh iya, banyak ya. Banyak. Tapi kan kita itunya belum muncul, belum dilestarikan ya. Benar. Padahal belum dikembangkan. Iya, kalau kita lihat kan tempat bermunculannya istilahnya karya-karya tak benda ini kan adalah desa-desa yang potensial ya Bang benar, ya. desa-desa. Misalnya kayak Kerinok di Bungo ya kalau tidak salah. Kemudian Dadung di Jembatan Mas ya, Muara Jami dan lain-lain. Batanghari. Nah, itu bagaimana Bang kalau Abang melihat Bang? Ya memang itu kondisinya saat ini memprihatinkan. Pelaku budaya yang bisa menuturkan budaya tak benda itu tinggal hitungan 1, 2, 3 orang lagi tinggal, dan usianya pun sudah tidak muda lagi kan. Dan itu perlu diselamatkan bagi generasi hari ini dengan teknologi tadi yang kata Pak Rudi bilang, atau dengan mencatatkannya di dalam tulisan gitu, dalam bentuk mungkin dalam bentuk buku, dalam bentuk bahan ajar di sekolah dan lain-lain yang bisa dikembangkan. Baik, ini sebenarnya pelengkap kan ketika kita berkunjung ke suatu tempat tadi yang dibahas sama Bang Rudi juga, kita kan pengen menghadirkan sesuatu yang yang baru gitu ya Bang ya. Datang ke tempat itu ada Kerinok gitu ya. Di tempat lain kan nggak ada gini kan. Nah, kalau Abang melihat potensi nih Bang yang ada di Jambi. Iya, jadi gini. Tadi dikatakan oleh Bang Popo, kebudayaan ini akan punah nih lama-lama nih. Kalau nggak ada, kenapa bisa punah? Karena satu, orang kan butuh penghasilan juga kalau nggak dikembangkan. Tapi kalau ditunjang oleh pariwisata, tentu kebudayaan ini akan berkembang. Mereka akan mendapatkan income. Contoh kita lihat di Bali, tari kecak kenapa bisa bertahan? Karena ada pertunjukan kita harus bayar 100.000, 150.000 untuk melihat tarian itu aja. Tentu uang yang terkumpul untuk penari ini bisa sebagai biaya hidup mereka. Nah, tentu di Jambi pun harus kita kembangkan. Banyak beberapa potensi-potensi wisata. Contohnya kita lihat, saya pernah sampaikan waktu itu kepada Pak Gubernur dan Pak Wali Kota bahwa kita bisa bikin misalkan di Danau Sipin. Setiap minggu, malam minggu atau katakan waktu purnama, bikin ada tari-tarian, pertunjukan sandera tari dan sebagainya. Kita buat semacam amphitheater gitu, dan itu memberdayakan para penduduk setempat. Tarian-tarian, kemudian ada kuliner dan sebagainya. Nah, kita garap dulu dari lokal, setelah itu kalau sudah mulai berkembang, kita harapkan bisa berkembang ke makin banyak para wisatawan, baik lokal maupun mancanegara, kalau datang tentu akan menjadi sesuatu yang penasaran. Nah, ini yang kita harus kembangkan, ini salah satu contoh. Kemudian kuliner-kuliner lokal ini juga jangan dilupakan. Ya. Umumnya kita berkunjung satu tempat, makanan itu yang kita cari. Iya, itu yang harus kita kembangkan itu. Berarti salah satunya makanan juga ya. Betul. Nah, tadi yang menarik juga dia Abang sampaikan, bahwasanya ketika di suatu desa nih, salah satu ide Abang ya, ketika memang daripada anak-anak mudanya nongkrong saja gitu ya, tapi bisa dibuat sebuah agenda positif ya, menghadirkan potensi di desa tersebut. Nah, kalau hal ini kan terkait dengan perubahan masyarakat ya Bang. Kalau Abang melihat sekarang perubahan masyarakat, kemudian juga arus digitalisasi dan mobilisasi masyarakat Indonesia dan Jambi ini seperti apa terkait dengan potensi meningkatnya desa wisata Bang? Ya, jadi potensi sosial media, terutama sosial media, itu semacam pisau bermata dua, pedang bermata dua. Di satu sisi itu bisa membuat orang menghabiskan waktu, banyak membuang waktu di situ. Tapi di sisi lain kalau kita manfaatkan itu bisa untuk memajukan perekonomian.
Nah, salah satu contohnya misalkan kita membuat suatu tari-tarian, kemudian kita buat viral, kemudian makanan, cara penyampaiannya. Banyak hal-hal, saat ini saya sih melihat bahwa anak-anak muda ya, banyak akun-akun di Instagram, di TikTok yang mereka promosiin makanan, akhirnya kita sendiri jadi penasaran nih, kok kayaknya enak banget nih cara makannya gitu kan. Nah, ini salah satu cara, dan ini promosi yang bukan hanya untuk Jambi, bisa ke seluruh Indonesia bahkan dunia. Nah, ini yang harus dikembangkan anak-anak muda ini. Kemudian ini adalah masanya kreatif. Tempat-tempat wisata yang ada yang kalau kita lihat hanya mungkin ini hanya sebuah tempat wisata yang katakan Candi Muara Jambi. Ini mungkin bagi anak-anak zaman now ini hanya batu bata, tumpukan batu bata. Tapi bagaimana kalau kita bisa membuat sebuah narasi, sebuah cerita, kemudian diposting dari angle yang cukup bagus, ngambil foto, tentu akan membuat rasa penasaran. Bukan hanya itu, misalnya pohon-pohon besar di Candi Koto Maligai, kemudian berperahu di kanal-kanal kuno, kemudian menikmati makanan, katakan di pojok kopi dusun dan sebagainya. Ini wisatawan lokal, ini tentu akan banyak yang datang. Baik, berarti apa ya istilahnya mengambil sisi yang berbeda nih ketika memang terlalu apa tadi ya sampah ya disampaikan Bang Popo di awal ya, jangan sampai istilahnya hanya melestarikan tetapi dikembangkan dengan perspektif yang berbeda. Ini anak muda nih pasti penasaran gitu ya. Nah, gimana nih Bang kalau melihat tadi perubahan masyarakat dan juga digitalisasi terkait dengan kemajuan desa wisata Bang? Iya, memang yang sudah disampaikan Pak Rudi tadi kan candi itu identik dengan mungkin kalau bagi anak muda itu membosankan gitu ya. Mungkin perlu dibuat tutorialnya Pak Rudi, bagaimana menikmati candi itu. Gitu. Narasinya itu bahwa ke candi itu bukan untuk makan-makan di lesehan gitu, piknik bukan gitu. Tapi ada sesuatu yang lebih besar daripada itu yang kita sebenarnya tidak tahu. Ternyata di situ pusat kebudayaan Jambi ya Pak ya. Pusat kebudayaan Jambi yang punya semangat berbeda daripada hari ini. Misalnya kalau kita bilang orang Jambi itu misalnya negatif gitu ya, tapi itu berbanding terbalik dengan kondisi yang ada di Candi. Di Candi Muara Jambi itu pusat memang ilmu pengetahuan berkembang di situ. Artinya sebagai orang Jambi kita harus menarik semangat itu, khususnya warga desa atau warga lokal setempat, bahwa ternyata memang benar. Ternyata orang-orang di sekitar Muara Jambi itu Pak Rudi waktu kita ke sana kemarin, sekolahnya jauh-jauh, ada yang ke Madura, ada yang ke Jawa Barat, ke Jawa Timur. Mungkin mereka menarik semangat bahwa orang Jambi itu doyan belajar, senang belajar gitu. Nah, itulah yang mungkin semangat itu yang kita harus tarik, bahwa kebudayaan itu bukan hal-hal yang usang, tapi hal-hal yang kekinian. Bagaimana cara berpakaian, bagaimana kemarin baru Pasar Paduka itu Pak Rudi ya, bagaimana mereka mengemas makanan itu. Memang kalau didatangkan chefnya, makanan tempoyak itu menjadi luar biasa, bernilai tinggi. Kalau dikemas di hotel, di restoran dengan tata kemasan hidangan yang memang diatur oleh chef, ada ilmunya di situ. Nah, kita harus cari itu, jangan sampai kita belajar itu nanti ke Belanda ya Pak. Betul. Di Leiden itu menyimpan semua aset kebudayaan Indonesia. Jadi izin menambahkan, Candi Muara Jambi ini sendiri adalah bukti kemajuan budaya masyarakat pola pikir bangsa Indonesia, khususnya di Jambi. Abad ke-7 tahun 672 tepatnya, Yi Ching, seorang pembelajar dari Cina, itu tahan datang sini, belajar di sini. Dan pada saat itu katanya sudah banyak yang belajar di sini, ada ribuan mahasiswa yang belajar di sini, dan semua mahasiswa loh itu. Betul, itu salah satu kampus besar. Betul, makanya Pak Presiden Jokowi aja mau bikin kampus merdeka kan di sini. Ini pusat pembelajaran. Waktu itu sudah ada 5 fakultas Pak di sana. Sudah ada fakultas. Jurusan agama Buddha, jurusan filsafat, jurusan kesenian, kemudian bahasa, sampai kesehatan juga, sampai pengobatan dan kesehatan. Jadi bayangkan di masa abad ke-7 ini sudah sangat besar, dan luasnya pusat pendidikan kita mungkin nomor 1 di dunia. Mengalahkan Nalanda yang hanya 400 hektar, kita sudah 3.981 hektar. Bahkan Al-Azhar di Eropa, Oxford dan sebagainya, nggak ada apa-apanya bandingin Muara Jambi. Dan ini yang harus menjadi satu kebanggaan kita sebagai masyarakat Jambi. Ini loh, kita tinggal di pusat pendidikan dunia, dan kita juga jangan merasa minder kalah tadi dengan bangsa lain. Kita nenek moyang kita abad ke-7 sudah begitu maju. Merinding itu saya satu kebanggaan ya kan. Faktanya begitu. Dan itu fakta. Dan catatannya ada loh.
di Cina ada, di Tibet ada, di India ada. Mereka datang belajar ke sini. Benar sekali. Hanya kurang narasi Kurang dan kurang narasi. narator yang Betul. menarasikannya Iya, itu. baik. Wah, ini menarik ya. Kita akan tahan dulu nih, Bang Rudi dan juga Bang Popo ya. Kalau sudah Ya. membahas tentang kemajuan peradaban yang ada di Provinsi Jambi, khususnya ini memang luar biasa. Sampai tadi yang digarisbawahi, hasil dari murid-murid yang belajar di Jambi pun yang akhirnya mengembangkan Betul. studi-studi ataupun perguruan yang berbasis agama sampai di Tibet dan lain-lain Betul, ya, Bang ya. betul. Nanti kita akan bahas nih usai jeda, masih akan kembali tetap di Dialog Kabar Jambi. Ya, terima kasih saudara Anda kembali menyaksikan Dialog Kabar Jambi, dan tadi pembahasan kita menarik ya nih. Bang Rudi dan Bang Popo memang expert di bidangnya. Jadi kalau berbicara tentang pariwisata, kebudayaan yang ada di Indonesia dan khususnya di Provinsi Jambi ini, kita harus berbangga karena memang kita ini adalah pusat pendidikan saat itu ya, dengan beragam potensi yang harusnya bisa dipertahankan hingga saat ini. Nah, kita lanjut lagi pembahasan kita dengan tema desa wisata yang balik lagi destinasi ini juga harusnya kan menghadirkan keuntungan nih bagi masyarakat lokal untuk dapat membangun desa-desa potensial seperti itu ya. Nah, kita ke Bang Popo. Bang Popo, tadi kan Bang Popo di awal sudah menyampaikan juga bahwa saja memang masyarakat harusnya bisa lebih peduli dan lain-lain. Nah, gimana sebenarnya ketika ini sudah ada destinasi yang memancing para turis baik domestik ataupun mancanegara untuk hadir, kemudian dapat mengembangkan desa wisata di sekitar destinasi yang disebutkan tadi, Bang? Ya, memang pertama kali itu yang dibutuhkan itu adalah kesadaran kita. Kita sadar enggak kalau ternyata yang kita lihat biasa-biasa ternyata itu punya nilai yang luar biasa, baik di mata khususnya di mata orang luar, misalnya mancanegara itu melihat misalnya kayak di Candi Muara Jambi, orang ada pohon karet gitu kan, mungkin wisatawan dari Eropa enggak pernah lihat nyadap karet. Iya. Nah, kita itu ternyata potensi yang bagi kita jadi petani karet itu kayaknya recehan gitu kan. Tapi kalau itu dikemas, kalaupun jadi petani karet, tapi petani karet yang basisnya itu pariwisata, atau mungkin misalnya bersawah. Sekarang kita lihat banyak anak muda yang tidak mau lagi ke sawah, padahal sawah itu belum tentu ada di belahan dunia lain, dan itu yang bisa dijual, bahwa itu baru dari sisi misalnya yang kita lihat, tapi yang belum dari sisi misalnya kuliner, kepercayaan masyarakat, permainan tradisionalnya di situ juga bagi mereka mungkin dianggap saat ini itu biasa-biasa saja, lebih bagusan main handphone gitu. Nah, itulah menjaga kesadaran itu, dan dengan pendidikan khususnya untuk membentuk dari kesadaran ini menjadi aksi nyata yang bisa diimplementasikan sehingga bisa membawa dampak positif, khususnya berdampak ekonomi bagi masyarakat sekitar. Nah, itu yang kita belum sadar. Kalau di Jogja, kalau di Bandung, kalau di Bali, mereka udah sadar. Mereka bisa hidup dari apa yang mereka ada di situ. Mereka bisa jual tebing itu dijualnya ya Pak ya. Betul. Tegal Alam itu kan, Tegal Alam itu cuman sawah kok, itu bisa sawah jadi duit itu. Jadi duit 50.000, 100.000 kita masuk ke dalam situ. Nah, ini bagaimana kita ngembangin itu. Benar. Jadi apa istilahnya, kembali lagi nih bagaimana masyarakat harus mulai sadar ya, bahwa hal-hal yang sederhana mungkin kalau dikemas, balik lagi nih cara pengemasannya seperti apa, agar memang para pengunjung dari luar negeri itu bisa melihat, oh ini menarik ya, walau hanya motong karet tadi, bersawah, bertani gitu. Terus lagi ya narasinya itu ya mungkin ada beberapa festival yang harus dibuat di sekitar situ, event-event kecil maupun internasional gitu. Jadi secara berkala tetap bisa mendatangkan ya Bang ya, mengeksposnya, mendatangkan pengunjung itu melalui event-event yang dibuat skala nasional dan internasional. Nanti kita akan coba kulik di sana ya, sebenarnya bagaimana sebenarnya potensi event yang bisa dihadirkan per desa ya, kalau misalnya sudah punya desa wisata. Nah, kita ke Bang Rudi. Bang Rudi, tadi ketika membahas tentang potensial membangun desa wisata di sekitar destinasi ini seperti apa Bang? Ya, jadi yang pertama pada saat kita mempunyai satu destinasi, kita harus melibatkan kepada masyarakat, karena yang mengamankan, yang menjaga pasti masyarakat sekitar, dan membuat nyaman para pengunjung itu juga masyarakat. Kemudian pariwisata ini adalah sebuah bisnis yang tidak bisa menonjol sendirian. Ini harus melibatkan semua orang. Jadi orang berkunjung ke satu titik, satu destinasi, tapi tentu butuh makan, butuh souvenir, butuh pemandu wisata, butuh mungkin
kelengkapan-kelengkapan lain. Nah, inilah fungsi dari desa wisata ini sebagai penunjang, dan ini menghidupkan perekonomian. Jadi contoh, kemarin kami diskusi di Kerinci, tadi sempat kita diskusi bahwa di Kerinci itu ada rawa bento. Rawa bento di bagian hulunya itu teman-teman sana mengeluhkan bahwa kotor, Pak, banyak sampah dari aliran hulu di atas itu membuang sampah sembarangan sehingga nah, saya sempat ngobrol ke teman-teman, sudah dilibatkan belum mereka dalam pariwisata ini? Belum, Pak. Nah, kalau belum, wajar mereka merasa tidak memiliki. Tetapi kalau mereka merasa memiliki, mungkin sebagai pembuat souvenir, penjual makanan, katakan pakaian atau apapun sesuatu, mereka merasa bahwa hidup mereka, perekonomian mereka itu dikembangkan dapat dari rawa bento ini. Tentu mereka akan menjaga. Tidak usah kita suruh, sampah pun mungkin mereka yang akan bersihkan. Nah, inilah efek dari sebuah kemajuan dari pariwisata itu untuk saling menguntungkan. Nah, ini harus mulai dari sana. Kemudian setelah itu berkembang, pengembangannya adalah tadi kita sudah bicara bagaimana menarik orang datang. Tetapi yang jadi kendala adalah begitu orang datang, kok gitu-gitu aja gitu, macam gitu baik gitu istilahnya kan bahasa kita. Tempatnya kotor, tempatnya. Nah, inilah fungsi sebagai pemerintah, sebagai katalisator, sebagai pengembangan untuk membina mereka, masyarakat, supaya tempat wisata ini bisa dirawat dengan baik dan benar. Kemudian hospitality-nya, kemudian termasuk tugas tanggung jawab pemerintah juga untuk menyediakan sebuah accessibility-nya. Nah, ini kalau sudah ada bagi masyarakat, tentu sekitarnya ini akan terus bisa berkembang. Tadi yang dikatakan Pak Popo, bukan hanya dilestarikan, tapi dikembangkan. Gitu. Nah, ini menarik ya, kita ke Bang Popo. Bang Popo, ini kan anak muda tadi, kalau udah membahas tentang angle gitu ya, ketika dinarasikan, kemudian dinaratorkan dengan foto yang menarik, wah ini tertarik nih, saya akan berkunjung. Tapi ketika datang, zong gitu Bang. Nah, misalnya ini, bagaimana sebenarnya Bang Popo untuk membantu menjaga elektabilitas nih, dari apa yang dilihat gitu ya, apa yang dilihat, kemudian memang benar-benar sesuai dengan kriterianya gitu Bang. Ya memang itu menjadi dilemanya di situ ya. Memang kehadiran media sosial atau teknologi handphone itu saat ini kan kelihatannya seolah-olah kita bisa dimanipulasi oleh keindahan di dalam media sosial itu yang berbeda jauh dari faktanya. Itu saya pikir itu lebih langkah yang bagus gitu. Yang penting kita mengekspos itu melalui media sosial agar postingan, konten-konten ya yang jadi konten kreator itu mengambil inspirasi idenya itu ya memang dari potensi lokal, dan itu yang lambat laun saya pikir nanti bakalan berubah. Kalau misalnya ternyata saya pernah di desa Rambutan Masam misalnya. Nah, Rambutan Masam saat ini, dulu orang tidak pernah mengenal desa Rambutan Masam atau desa-desa yang lainnya. Nah, karena ekspos di media sosial keren, bagus, indah, membuat orang tertarik, jadi masyarakat melihat kedatangan kok orang kesini semua. Nah, bagaimana pengaruh media massa itu harus sejalan dengan akhirnya masyarakat, wah kalau orang ya kayak Muara Jambi lah kan Pak, kalau sekarang udah banyak pengunjung yang datang gitu, akhirnya mereka akan sadar sendiri bahwa kami harus berperilaku yang baik, tidak boleh kasar dengan orang luar, orang asing yang masuk. Kemudian mungkin menjaga kebersihan dan lain-lain. Sajian warung-warung itu memang benar ditata sedemikian rupa untuk supaya orang biar balik lagi gitu. Kalau kotor kayak di Rawa Bento tadi, jangan sampai orang datang hanya sekali. Tapi mudah-mudahan dengan ekspos media sosial yang masif itu akan mendorong. Kayak Bali juga, saya pikir juga sama juga ya Pak. Butuh proses, butuh proses juga begitu untuk progres dari yang biasa saja menjadi sajian atau suguhan yang memang bisa dijual dalam sisi pariwisata itu. Mungkin sedikit menambahkan. Jadi dalam proses membangun satu kesadaran masyarakat. Kedua, para pelaku ini tentu harus ada satu standarisasi. Nah, ini yang kita sebut dengan sertifikasi. Kebetulan saya sebagai asesor di bidang pemandu wisata, kita sebagai pemandu wisata ini juga punya standarnya, aturan-aturannya, bagaimana menghadapi terhadap para turis, bagaimana kita membawa mereka, aturannya dan segala macam. Tentu dengan pelaku
pariwisata yang sudah tersertifikasi, para baristanya yang menyajikan, kemudian yang housekeeping di hotel dan sebagainya, tentu akan membawa satu standar yang lebih baik, yang standar minimal, standar nasional lah atau standar se-ASEAN gitu loh. Nah, ini akan membuat wisatawan nyaman, aman dan tentram. Dia datang sini akan tentu mendapatkan satu kesan yang baik. Nah, ini juga penting dan tentu peran tersebut harus didorong dari pemerintah. Gitu. Baik. Jadi istilahnya ketika memang berkunjung tidak hanya sekali terus kecewa, tetapi Betul. akan berulang seperti itu ya. Betul. Ini menarik juga nih, Bang Popo, kita lanjutkan tadi. Bang Popo menyampaikan ini kan masyarakat sekarang FOMO ya, Bang ya. Ya, Iya. Apalagi viral Viral, betul. gitu ya, Bang. Nah, Viral. sebagaimana sebenarnya menjaga konsistenitas lah, Bang, supaya memang keviralan ini tuh terus berlanjut. Jadi masyarakat yang datang tidak menjadi apa istilah kecewa dengan apa-apa saja yang sudah dihadirkan nih, Bang. Iya, kecewa ya apa nikmati saja memang begitu dinamikanya kan. Yang tidak boleh itu tidak apa namanya tidak mengekspos apa yang kita miliki. Misalnya konten kreator itu mempromosikan makanan-makanan tradisional. Kalau ternyata dicicipi, ternyata makanan tradisional itu tidak seindah dalam video konten itu, ya kita diam saja lah ya kalau orang bagi orang Jambi ya. Dan itu target market kita kan bukan orang-orang yang di sekitar mungkin, tapi di apa namanya sepanjang perjalanan nanti itu akan berubah. Misalnya pasar Padukai tadi atau Candi Muara Jambi hari inilah pasti kalau bagi orang yang 5 tahun yang lalu terakhir ke Candi Muara Jambi, begitu ke Candi Muara Jambi saat ini itu akan menyaksikan perubahan yang luar biasa, mulai dari hangatnya masyarakat yang beda dari dulu. Kalau dulu kita masuk langsung ditegur, hoi, gitu kan. Nah, kalau sekarang enggak, orang mereka ramah. Halo Pak, mau kemana? Mereka begitu. Nah, itu mungkin progres itu yang harus kita lalui gitu. Mungkin yang tadi FOMO atau sedikit apa viral kemudian enggak, dan itu harusnya viral itu yang harus kita pertahankan terus. Walaupun misalnya tidak sesuai ekspektasi tadi disampaikan. Iya, enggak masalah. Toh juga Bali berangkatnya dari viral-viral begitu. Jogja juga wisatanya dulu mereka viral di wilayahnya, mendorong orang luar itu penasaran. Ini apa nih yang viral-viral di Jogja misalnya. Dulu memang seperti itu kalau kita lihat sejarah Jogja, seninya memang begitu. Mereka bangga dengan apa yang mereka kerjakan. Mereka tidak perlu omongan orang Jakarta itu seperti apa. Yang penting ada di daerah Yang penting tersendiri, kita terus memviralkan daerah kita sendiri. Nah, gitu. Bang Rudi, ketika tadi membahas tentang FOMO ya, ini kan sebenarnya salah satu strategi yang bisa dimanfaatkan. Nah, bagaimana Bang? Mungkin ada kiat-kiat tidak Bang untuk pelaku desa wisata di luar sana agar FOMO ini dapat dimaksimalkan gitu Bang? Betul. Jadi tadi mungkin kita bisa bikin satu event, ini lagi trending nih misalnya gitu kan. Ini ada satu kegiatan di titik, kita harus bisa membuat satu terobosan-terobosan inovasi yang terus tiap saat itu, kalau saya kemarin bahas di Kerinci waktu memberikan materi kepada para pelaku destinasi, buat satu destinasi itu punya event atau sesuatu wahana yang mungkin hanya bertahan 3 bulan. 2 bulan sampai 3 bulan setelah itu ganti, yang baru lagi. Jadi orang yang nggak ke sana, itu akan merasa, wah nanti sayang nih, saya kelewatan nih, nggak dapat ini nih. Berikutnya lagi harus bikin lagi yang sesuatu. Nah, ide-ide kreatif inilah yang harus terus dikembangkan. Contoh kita kembali, contoh di Bali, studi banding kami kemarin. Di Desa Tegal Alang itu membuat ayunan yang tinggi, yang orang dikasih pakaian rok yang panjang-panjang, terus diayunkan supaya bisa di-syuting gitu kan, keren. Nah, ini oke, buat, tapi jangan begitu terus. Kreativitas harus jalan terus. Buat apa lagi, buat apa lagi. Nah, tentu kreativitas ini yang sangat penting. Selalu berpikir, apapun yang saya ciptakan, wahana, ini 3 bulan harus saya ganti. 3 bulan harus saya ganti. Nah, sehingga dengan adanya proses seperti itu, orang akan berkunjung lagi. Penasaran lagi, ada apa lagi sih? Di Muara Jambi, di Kerinci, di situs-situs lainnya, di tempat-tempat lainnya. Nah, ini yang harus dikembangkan. Baik, berarti jangan hanya terpaku dengan tren-tren tertentu ya, tapi karena tren ini kan memang dinamis ya, berubah, kemudian harus diikuti dengan sebaik mungkin. Nah, Bang Popo, tadi strategi pemanfaatan dari versi Bang Popo seperti apa, Bang? Pemanfaatan budaya itu tadi. Iya, si FOMO ini tadi dapat dimanfaatkan secara positif gitu, Bang. Iya, itu mengundang sektor pariwisatanya akan hidup itu kalau dimaksimalkan. Jadi tempat-tempat yang
kayak di Bali itu misalnya ada pantai, menemukan pantai yang baru misalnya. Nah, itu orang berbondong-bondong ke situ. Nah, mungkin kita bisa menciptakan begitu kan, menemukan karya budaya yang baru misalnya. Kalau yang populer saat ini seloko misalnya kan. Nah, ternyata masyarakat Jambi tahu nggak kalau ada tapa malenggang misalnya, yang juga itu tuturan lisan yang atau senandung jolo misalnya, yang juga tidak kalah hebat daripada pantun, daripada seloko adat itu sendiri. Nah, bagaimana menciptakan ini itu dan apabila viral dan itu memang harus segera, kalau viral itu kan biasanya ketahanan usianya singkat itu. Nah, itulah yang harus dimaksimalkan bagi pelaku budaya ataupun pelaku pariwisata itu. Tapi yang paling penting itu adalah mencatat ya karya budaya kita ini, karena memang yang masih kurang di kita itu bagaimana konten kreator itu bisa membuat konten itu sesuai dengan catatannya, hasil-hasil riset, hasil-hasil penelitian, agar viralnya itu tidak salah informasi. Karena banyak sekali karya budaya yang misinformasi, sumber-sumber yang terpercaya bagi apa namanya konten-konten kreator untuk menyebarkan informasi itu. Baik, berarti harus ada kolaborator lebih lanjut seperti itu ya Bang ya, agar memang informasi yang disajikan literasinya harus tadi, iya, literasinya juga harus jalan. Selain viral gitu kan, tapi literasinya juga harus tetap jalan. Ada mungkin penyair yang menuliskan puisi di makanan itu, atau mungkin ada orang yang menulis cerpennya di situ, ada berlanjut ke filmnya mungkin. Viral itu berlanjutnya ke film, ke cerpen, ke puisi begitu. Baik. Jadi aksesnya untuk konten-konten kreator ini lebih luas ketika ingin menuliskan naskah atau narasi tentang prosedural, misal datang ke sini seperti apa ya. Contoh tadi get lah ya, ketika ke Candi Muara Jambi apa sih yang harusnya kamu lakukan gitu ya. Tips-tipsnya apa aja gitu ya, Bang, supaya memang menikmati perjalanan dan merasakan kembali nih bagaimana peradaban di tahun yang lalu seperti itu pada abad ke-7 dan lain-lain gitu ya, Pak. Karena beda memang Pak Rudi ya, bagaimana menikmati candi dengan menikmati kafe atau lautan gitu. Jadi kalau saya melihat bahwa narasi itu kembali cerita. Bagaimana sebuah cerita itu, cerita contoh nih, cerita Angsoduo. Angsoduo itu sebenarnya adalah sebuah cerita yang luar biasa. Jadi dia mengandung nilai filosofi bagaimana seorang pemimpin, dua angsa itu kan bukan dua pasangan. Tapi sebenarnya adalah Raja Angsa, kisahnya tentang seorang panglima angsa. Dan Raja Angsa ini begitu si rajanya ketangkap, si panglima ingin mengorbankan diri, si raja nggak ngasih. Artinya di sini ada percakapan, dialog bahwa seorang raja itu harus melindungi rakyatnya dan rakyatnya harus berani berkorban untuk rajanya. Nah, ini bisa dibuat menjadi sebuah sendera tari, sebuah tari-tarian untuk dinarasikan keluar. Di kapan pertunjukannya? Misalkan kalau kita belum punya satu arena khusus, Jambi ini sekarang kan lagi menjadi sebuah kota yang banyak konser, yang event dan kegiatan. Wajibkan, selipkan setiap event, misalkan ada 30 menit untuk kebudayaan tradisional. Contoh tadi sendera tari Angsoduo. Kemudian kita bisa tarian-tarian dari Kerinci ya, yang begitu dinamis, yang begitu menghentak, yang penuh sakral, bagaimana ada yang nginjak-nginjak beling itu seperti itu. Nah, itu bisa ditunjukkan di dalam. Jadi oke, konser-konser besar tampilkan itu, acara-acara tampilkan itu. Nah, ini akan membawa sebuah kebanggaan kepada kebudayaan. Tetapi tidak boleh berhenti di sini. Para kreator-kreator tari, para pengembang-pengembang kesenian itu tentu harus berkembang lagi nantinya. Baik, wah ini luar biasa ya. Jadi menyelipkan konten-konten yang bersifat tradisional di setiap adanya agenda-agenda yang masif yang menghubungkan para anak-anak muda, generasi-generasi yang memang harusnya bisa mengembangkan status kebudayaan tadi yang tidak hanya dilestarikan tapi harus dikembangkan ya. Nah, kita akan kembali lagi nih pemirsa, usai jeda tetap di Dialog Kabar Jambi.
Ya, terima kasih saudara Anda kembali menyaksikan Dialog Kabar Jambi, dan pembahasan kita begitu menarik terkait dengan desa wisata. Bahwasanya tadi sudah dibahas di segmen 1 dan segmen kedua, ini banyak hal-hal yang harusnya bisa dikembangkan gitu. Dari hal-hal yang mungkin sederhana di mata kita karena mungkin kita terbiasa, tapi ketika memang ini disajikan ke mata dunia, mungkin ini menjadi sesuatu yang unik seperti itu. Nah, untuk saudara serta pemirsa yang bergabung bersama kami dan berbincang nih dengan dua narasumber kita, langsung saja di 0741 66385 atau di 0811 743 3133. Dan kita lanjutkan nih Bang Rudi dan Bang Popo pembahasan kita. Tadi kita sudah membahas bagaimana strategi dan lain-lain. Sebenarnya yang paling penting adalah memunculkan niat dan minat seperti itu, agar masyarakat ini sendiri mulai mau nih mengembangkan desa wisata. Kalau dilihat dari potensi dan strategi tadi begitu banyak ya Bang ya. Nah, gimana kalau untuk meningkatkan niat masyarakat dulu agar mau gitu Bang mewujudkan desa wisata? Jadi satu, bagi masyarakatnya dulu kita bahas. Bagi masyarakat desa tentu mereka harus melihat, paham kedepannya ini seperti apa. Jadi mereka bisa melihat visi misinya dan potensinya yang bisa mereka peroleh, penghasilan, income dan sebagainya. Tentu kalau mereka paham, mereka akan mulai menjadi pelaku. Kemudian bagi para pengunjungnya, wisatawan, saya berkunjung ke satu desa, ke satu tempat pariwisata, tentu saya tidak hanya melihat sebuah benda mati. Saya ingin menyerap culture-nya, kultur kebudayaannya, keseniannya, gaya hidup, cara hidup masyarakatnya dan sebagainya. Nah, ini tentu sekarang yang sudah menjadi sebuah kebutuhan. Nah, bagaimana menyajikan hal-hal yang alami seperti itu menjadi sesuatu yang menarik. Tentunya ini yang harus kita kembangkan. Kita kembali kreativitas dan inovasi. Contoh sederhana, menanam padi itu bisa menjadi sesuatu yang menarik. Tadi dikatakan Popo menyadap getah dan sebagainya. Nah, dengan adanya pemahaman-pemahaman ini tentu harus dibikin jadi sebuah rangkaian kemasan, dan itu bisa dikemas menjadi sebuah paket wisata. Contoh paket wisata ke Muara Jambi untuk menyadap karet misalkan. Nah, ini harus ada sesuatu yang kita kembangkan dari sana. Nah, inilah begitu kita kembangkan nanti pelan-pelan dan masyarakat mendapatkan manfaat, tentu mereka kan lebih kreatif lagi. Baik, jadi ini menarik juga ketika tadi membahas tentang ada unsur edukasinya. Bahwasanya anak-anak muda ataupun juga sekarang anak-anak kecil saja udah mulai menggunakan ekowisata gitu. Betul, ya. Bagaimana melihat menanam padi dan lain-lain ini sebenarnya bisa dimanfaatkan juga ya Bang ya untuk memancing para wisatawan untuk hadir. Nah, kalau Bang Rudi, Bang Popo maksud saya nih. Kalau Bang Popo melihat potensi dan tadi yang sudah disampaikan, bagaimana nih memunculkan niat masyarakat untuk mau mulai membangun desa wisata, Bang? Yang jelas itu di desa itu kita bisa cek ada komunitas enggak di dalam desa itu, atau ada anak-anak mudanya masih mau tinggal di desa enggak. Nah, kalau itu ada, misalnya anak-anak mudanya sudah lulus sarjana kemudian pulang ke desa, berarti itu salah satu modal juga untuk mengembangkan desanya itu berbasis pariwisata, atau mengembangkan desa budaya yang berbasis pariwisata. Nah, kalau itu tidak ada, nah memang tadi yang Pak Rudi sampaikan bahwa kesadaran juga target dari desa itu siapa, misalnya kunjungan wisatawan, ya minimal target kunjungannya orang kota gitu. Orang kota yang misalnya di Pemayung ini yang dekat dari kota Jambi, itu kan orang kota Jambi ini saya pasti yakin anak Pak Rudi juga enggak pernah ke sawah ya, Pak. Nah, di Jembatan Emas itu ada sawahnya begitu luas. Di situ juga ada budaya tak bendanya, ada nyanyian-nyanyiannya, ada ritualnya. Nah, itu kalau bisa dikemas oleh masyarakat desa, saya pikir itulah yang menjadi alasan mengapa orang desa itu masyarakat desa itu mau. Tentu ini pasti alasannya tentu alasan ekonomi. Kenapa ditinggalkan? Karena tidak menghasilkan apa-apa. Nah, di Jambi ini kreatornya atau senimannya, budayawannya banyak, tapi manajer budaya atau manajer seninya itu yang tidak ada, atau manajer seni yang saya maksud orang yang memikirkan. Jadi ini memang harus kerja pikiran yang harus dilibatkan oleh komunitas setempat agar bisa memanage, tahu dari sisi ekonomi, paham sisi ekonomi, paham pasar, paham sponsorship dan segala macam. Nah, yang tadi yang saya sampaikan bahwa anak-anak muda sarjana itu ya pulanglah ke desa. Ngapain nyari kerjaan di kota, sementara di desanya punya potensi yang luar biasa.
Apalagi kalau sudah ada potensi ya tadi. Sudah ada, pasti ada potensi di desa kita, kecuali transmigrasi ya. Nah, kalau kecuali wilayah transmigran itu ya mungkin tidak ada ya budaya yang dibawa dari asalnya ya. Tapi kalau desa asli Jambi itu pasti ada minimal kulinernya, minimal rumahnya, rumah panggungnya itu. Nah, itu kan dibanggakan oleh arsitek. Tapi kita malah niru rumah-rumah yang dari barat gitu. Dari luar negeri ya. Dari luar negeri. Model pembangunannya lebih ke luar negeri gitu Iya. ya. Nah, kalau Bang Rudi nih, kalau Bang Rudi melihat tantangannya sebenarnya, tantangan dan rintangan seseorang akhirnya mau nih membangun desa wisata sejauh ini apa, Bang? Ya, satu tantangannya mereka belum punya pemahaman, pengertian, dan kedepannya itu bisa seperti apa potensinya. Kalau dia paham, itu tentu dia mau. Kemudian yang lain yang penting itu adalah memang dia tidak punya potensi wisata di situ. Kita mau ngembangkan bagaimanapun mungkin terbatas. Karena kalau orang mau berkunjung ke satu titik, tentu kita aja sebagai wisatawan, saya mau berkunjung satu titik, tentu saya akan melihat, saya bandingkan apa yang saya bisa dapatkan dari sana. Nah, kemudian yang faktor lainnya kalau di Jambi ini saya ngelihat itu adalah faktor jarak tempuh, accessibility. Kalau kita berbicara pariwisata kan 3 nih, accessibility-nya, amenity, kemudian atraksi. Nah, ini yang harus kita jaga nih 3 ini. Accessibility-nya bagaimana? Tadi contoh Kerinci itu begitu banyak hal-hal indah. Ada air terjun, ada danau Kaco, ada sumber air panas Semurup dan sebagainya itu banyak sekali. Tapi orang untuk kesananya jauh, begitu dengar 12 jam, para turis itu sudah langsung kicep, istilah bahasa Jawa. Wah, 12 jam, jauh banget gitu kan. Nah, ini strategi yang sedang kita kembangkan sekarang adalah kita tetak bahasa di Jambi itu, kita potong-potong. Jadi kalau dari Jambi, misalkan mau ke Kerinci, kita arahkan dulu. Misalkan hari pertama kita ke Batanghari, ada pariwisata apa yang bisa kita suguhkan? Mereka mungkin bisa tinggal sehari, besoknya kita berangkat lagi ke daerah Sarolangun atau Merangin, apa yang bisa kita dapatkan, berikutnya besoknya lagi ke Sungai Penuh, kemudian baru 2 hari kita tinggal di Kerincinya, di Kayuwaro atau di mana. Nah, tentu akan tidak terasa jauh, tapi sebagai sebuah paket yang terus berjalan. Nah, ini kita harus coba memikirkan juga, karena memang secara accessibility kita memang wilayah kita sangat luas. Kita ini mungkin 100 kalinya Singapura. Jangan dibandingkan dengan Singapura ya, yang kita ini sangat besar. Nah, bagaimana kita membuat ini justru kelebihan kita jangan jadi kekurangan. Iya. Jadi kita mengelola kelebihan kita ini dengan sebijaksana mungkin. Baik. Itu juga salah satu cara. Baik, berarti ini sudah Tuhan menciptakan alam yang begitu indah ya, Bang ya. Jadi harus dimaksimalkan seperti itu. Betul. Nah, Bang Popo, kalau melihat kolaborasi, apa yang harusnya dilakukan saat ini dan apa peran pemerintah dan masyarakat ini kolaborasinya harus seperti apa untuk mengembangkan desa wisata, Pak? Iya, memang hari ini harus kolaborasi itu harus tidak ada saingan, tidak ada ego-ego harusnya karena memang dunia sudah mengglobal, apalagi kita yang di Jambi kok masih bersekat-sekat gitu, mempertahankan ego, dan itu cara pandang yang salah. Hari ini adalah kolaborasi tentu antara komunitas di desa, kemudian pemerintah yang tingkat bawah, pemerintah desa juga harus berkolaborasi, juga harus membuka diri untuk menerima saran dari komunitas-komunitas yang ada di desa itu. Mereka komunitas-komunitas inilah atau sanggar-sanggar inilah yang punya wawasan budaya bagaimana mengembangkan potensi ini menjadi nilai ekonomi. Nah, di situ event-event lah mungkin yang bisa mengantarkan dari yang potensi budaya itu menjadi berdampak pariwisata tadi melalui event-event. Jadi orang ke Candi Muara Jambi itu tidak hanya melihat candi, tapi juga ikut event. Misalnya salah satunya Malay Writer Festival, misalnya yang bisa diikuti. Festivalnya Candi Muara Jambi itu sendiri, dan banyak-banyak festival yang lain yang menjadi suguhan selain menikmati batu-batuan itu. Karena di event-event itulah narasi bakalan diucapkan gitu. Nah, paling kolaborasi itu dan penduduk sekitar dengan emak-emak juga jangan lupa, jangan dilupakan. Itu harus anak-anak, emak-emak, ibu-ibu, perempuan. Nah, itu kaum-kaum yang memang kita butuhkan untuk mengelola kebudayaan, karena tidak terlepas dari nyai-nyai, datuk-datuk, nenek-nenek di situ kan. Jangan kita anggap
yang cantik-cantik saja yang kita bawa ke dunia pariwisata. Tapi orang luar pengen lihat bagaimana datuk-datuk itu menembangkan lagu, bersair, dan itulah yang bisa dijual di dalam event. Seharusnya memang event itu yang mengelolanya itu. Baik, jadi yang hadir misalnya contoh tadi yang dibawa sama Bang Popo ke Candi Muara Jambi ya Bang ya. Iya. Jadi masyarakat tidak hanya melihat batu dan membaca apa istilah teks yang ada. Museum di situ. Iya, ya, tetapi ketika dikembangkan, dipersaksikan atau dipertontonkan, ini akan lebih insight-nya lebih dapat gitu. Ada value edit di dalamnya ya. Benar. Oke. Ya. Kalau saya mungkin nambahkan sedikit tadi tentang peran pemerintah. Kalau saya ngelihat selama ini pemerintah ini harus punya satu awareness yang lebih tinggi lagi terhadap bagaimana pariwisata ini adalah sebuah sumber pendapatan yang bisa memeratakan masyarakat. Jadi jangan fokus hanya ke tambang, ke industri dan sebagainya. Justru pariwisata ini adalah sebuah penghasilan yang bisa menjaga masyarakat itu dan merawat alam dengan sebaik-baiknya. Tahun 2019 waktu kami Rakernas PHRI di pusat, Pak Jokowi menyampaikan bahwa penghasilan kita nomor 2 loh, income devisa kita nomor 2 tuh dari pariwisata setelah migas ya, kemudian bahkan mengalahkan sawit. Nah, potensi yang nomor 2 ini, tetapi dia justru merawat, dia bukan merusak. Nah, satu awareness dari pemerintah bahwa pariwisata ini harus dikembangkan dalam bentuk apa? Mungkin dari sisi DPRD harus menganggarkan sebuah anggaran yang lebih besar untuk membangun pelatihan SDM-nya. SDM, pelatihan-pelatihan, kemudian sertifikasi, kemudian juga membangun aksesibilitas jalan. Ini kita lihat ada satu tempat yang cukup menarik di Jambi, dekat dari Jambi, Muara Jambi masuk. Contohnya adalah Jambi Paradise. Jambi Paradise itu bagus tempatnya, sudah dikelola dan keren, tapi aksesnya, jalannya, itu masih perlu dikembangkan oleh pemerintah kabupaten. Kemudian pemerintah sebaiknya tidak masuk campur tangan mengelola tempat pariwisata. Cawe-cawe pengelolaan tempat pariwisata ini justru harus diserahkan kepada BUMDes. Badan usaha milik desa ini harus dikembangkan sehingga masyarakat desa mendapatkan manfaat, memperoleh hasil, dan ini mereka akan merawat. Ya, kita lihat di Bali bagaimana banyak situs-situs itu dikembangkan, dirawat oleh BUMDes. Masyarakat setempat desa yang merawat. Nah, ini mungkin yang kami usulkan. Karena kami kemarin lihat contoh di beberapa titik di Kerinci itu sebenarnya yang harus dikembangkan juga. Mungkin juga masyarakatnya yang masih belum punya dikembangkan ya pemahaman tentang manajemen. Nah, tugas pemerintah katalisator. Kenapa? Kita beberapa tempat pariwisata itu dikelola oleh pemerintah. Kalau menurut saya sebaiknya itu jangan di pemerintah, tapi masyarakat. Sehingga manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat itu terasa. Nah, ini beberapa pemikiran kami lah selaku pelaku pariwisata terhadap fungsi pemerintah sebagai katalisator ini tadi. Berarti salah satunya adalah meningkatkan taraf kemampuan dari sumber daya manusia yang ada di sana ya Bang ya. Kalau misalnya melihat nih Bang Popo, sejauh ini ketika memang sudah ada tadi perubahan-perubahan signifikan, kemudian juga hal-hal yang terkait dengan masyarakat sudah mulai sadar dan lain. Nah, peran fungsinya pemerintah ini meningkatkan SDM ini seharusnya di bidang apa dulu Bang? Ya, dalam sisi SDM ya, peningkatan SDM masyarakat ini yang perlu. Kalau kita lihat datanya hanya berapa persen, 3% orang Indonesia ini yang kuliah. Nah, memang kalau khususnya masyarakat desa yang memang generasi mudanya itu merasa sudah bisa nyadap karet, itu udah menghasilkan uang, dia tidak mau sekolah. Padahal kan sekolah itu bukan berarti untuk mencari pekerjaan, tapi memang untuk mengubah pola pikir yang awalnya menganggap hal yang biasa itu biasa-biasa saja, tapi karena punya background, punya pengetahuan, pernah berpikir, nah, berpikir ini menjadi PR kita. Nah, kemudian merekalah yang akan mengemas ini menjadi hal yang sesuatu yang bisa bernilai ekonomi di dalam event misalnya. Baik, jadi memang kembali lagi modelnya yang harus dibangun adalah kemampuan dari background pendidikan yang paling penting ya, Bang. Dan bukan hanya pendidikan formal sebenarnya, skill-skill yang langsung terapan, yang bisa dipakai langsung, itu juga harus dikembangkan. Tadi pelatihan dan sertifikasi itu penting. Contoh minggu lalu kami di PHRI Perhimpunan Hotel Resto
kami mengadakan pelatihan untuk penjamah makanan. Simple. Bagaimana menjamah makanan itu dalam taraf sehat, bersih, steril, dan menunjang bagi para wisatawan itu nggak jijik bahasanya gitu. Nah kan ini tentu sebuah hal yang harus kita lihat hari ini viral itu bukan hanya positif loh, negatif juga banyak. Kalau kita lihat penjual makanan, kita nggak usah sebut di satu tempat kita viral. Bagaimana orang ngambil makanan diaduk-aduk, dicampur-campur. Mungkin teman-teman tahu viral cerita itu. Mau berkunjung ke daerah tersebut aja kita mikir, ya kan? Tapi kalau makanan disajikan dengan rapi, menjamah makanannya dengan benar, nah ini satu sertifikasi. Kemudian contoh lagi adalah pemandu wisata. Bagaimana dia berlaku, bersikap. Pemandu wisata itu bukan hanya satu, oh saya tahu cerita-cerita ini, enggak. Bagaimana skill mempersiapkan tamu dari sebelum datang, sampai dia pulang, sampai dia datang kembali, itu butuh sebuah skill. Nah, ini fungsi pemerintah. Baik, wah ini menarik ya. Tadi udah dapat nih poin-poin dan value added-nya untuk masyarakat yang mulai tertarik untuk mengembangkan desa wisata dari Bang Rudi dan juga Bang Popo. Tapi kita akan tahan dulu, Bang Rudi dan Bang Popo. Usai jeda kami masih akan kembali tetap di Dialog Kabar Jambi. Ya, terima kasih saudara Anda kembali menyaksikan Dialog Kabar Jambi, dan tidak terasa nih pembahasan kita tadi yang sudah di segmen 1, 2, dan 3 nih sudah berada di penghujung akhir ya dari segmen kita di Kabar Jambi. Dan tadi sudah mendengar begitu banyak informasi terkait dengan bagaimana mengembangkan desa wisata yang ada di daerah masing-masing. Nah, kita akan mendengarkan closing statement dari narasumber kita. Pertama dari Bang Popo, boleh Bang? Silakan singkat saja. Oh iya, baik. Memang untuk memajukan kebudayaan khususnya melalui jalur pariwisata ini memang tidak bisa hanya seorang diri, hanya pemerintah sendiri atau komunitas sendiri. Kami misalnya dari Yayasan Kebudayaan Jambi juga berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk pihak-pihak swasta, pihak pemerintah yang memang memiliki kemampuan masing-masing. Karena kami di bulan Oktober nanti ada agenda besar skala internasional, juga kami konsep kegiatannya adalah kolaborasi dengan berbagai pihak yang ada. Jadi kuncinya adalah kolaborasi itu untuk memajukan kebudayaan dan pariwisata ujung-ujungnya. Baik. Terima kasih banyak Bang Popo. Terima kasih. Poinnya adalah kolaborasi ya, Bang. Kolaborasi. Kalau Bang Rudi, silakan Bang singkat saja. Ya, kuncinya tetap kolaborasi. Tapi ini peran dari semua stakeholder yang ada, baik itu pemerintah, masyarakat, itu tentu harus diberdayakan. Dan itu harus dikembangkan dan diberi sebuah pemahaman bahwa ini punya potensi bisnis yang besar, potensi ekonomi yang besar, bisa membangun masyarakat, perekonomian, pendapatan daerah, ini pun bisa meningkatkan penghasilan. Nah, ini kalau kita memiliki awareness yang sama, kesadaran yang sama, tentu kita akan bisa bekerja bersama-sama. Baik, terima kasih banyak Bang Rudi dan Bang Popo sudah hadir di Dialog Kabar Jambi pada hari ini dan sudah berbincang dengan tema kita desa wisata. Yang paling menarik tadi adalah setiap desa nih, kalau kata Bang Rudi dan juga Bang Popo, punya potensi untuk dikembangkan menjadi desa wisata. Yang paling penting adalah meningkatkan SDM-nya, kemudian menyadari bahwa potensi tersebut dapat ditingkatkan dengan lebih lanjut dan memanfaatkan aplikasi media dan juga digital untuk dapat dikembangkan dan memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat, baik di Provinsi Jambi, nasional hingga internasional. Saya Azad Akbar, wakil kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.